Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah wa inayah pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir mengikuti ibadah sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah yang dilaksanakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Tirto Utara yang berkesempatan bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada pagi hari ini. Salat dan salam mari kita haturkan, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para saudara, sahabat dan para pengikutnya termasuk kita sekalian. Semoga nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Budi Jaya Putra, Sarjana Islam, Magister Hukum yang dari Majelis Tajih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, yang pada pagi hari ini berkenan menjadi khotib sholat Idul Adha pada kesempatan pagi ini, dan kepada Ustadz Ahmad Mahyudin yang nanti berkenan menjadi imam sholat Idul Adha pada pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah terlepas dari pandemi. Insya Allah untuk selanjutnya kita aman dan bebas dari segala penyakit dan pandemi yang bermacam-macam di dunia ini, sehingga kita dapat leluasa dan bebas melaksanakan ibadah, tidak ada tekanan, tidak ada pembatasan dan sebagainya. Kegiatan sholat Idul Adha pada pagi hari ini tidak lepas dari partisipasi dan kerjasama yang baik dari sivitas dan segala tim yang bekerjasama pada waktu ini. Di antaranya yang pertama yaitu kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah berkenan memberikan kesempatan kampus Universitas Muhammadiyah ini dipergunakan untuk jamaah sekalian untuk kegiatan sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Juga kepada sivitas kampus yang tidak lepas ya, dari kegiatan ini, mulai dari security, ya, dari kebersihan, kami berikan sujud kepada Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, yang bisa hadir pada kesempatan sholat Idul Adha pada pagi ini. Ya, ini istimewa ya, sholat Id kita dihadiri oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Muhammadiyah Universitas pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Tirto Utara yang telah berjibaku bekerja keras, tidak kenal lelah mempersiapkan pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini. Juga pimpinan ranting Asia
Taman Tegal Utara, pimpinan pemuda Muhammadiyah Taman Tegal Utara, termasuk Kokam juga kami sampaikan kepada resimen mahasiswa yang telah berkenan membantu ya, keamanan di jalan untuk menyeberang, kepada Polsek Kasihan, kepada Koramil Kasihan, juga kepada remaja masjid Muthoharoh yang telah berkenan dari kemarin Idul Fitri untuk membantu penaikan infak pada setiap sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian remaja masjid Baitul Salam Bebragan yang telah berkenan membantu pelaksanaan sholat parkir, dan pada takmir masjid dan mushola se-Taman Tegal Utara yang telah menggerakkan jamaahnya untuk menghadiri sholat Idul Adha pada pagi ini. Juga segenap pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan sholat Idul Adha pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya pada akhirnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertawakal, kita berserah diri dan mohon pertolongannya, dan hanya pada jiwa kita mohon untuk diberikan jalan yang lurus. Sebenarnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha pada pagi ini kurang berkenan dan banyak kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami menghimbau sekali lagi pada jamaah untuk senantiasa menghikmatkan sholat pada pagi ini, baik nanti dalam pelaksanaan sholat maupun dalam mendengarkan khotbah supaya lebih sempurna, dan mohon disiapkan infak yang terbaik untuk kegiatan pada pagi ini. Untuk itu kami akhiri dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Ustaz Sabian SPY selaku panitia pelaksana atas laporan dan sambutannya. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, pelaksanaan sholat Idul Adha akan diimam oleh Ustaz Ahmad Mahyudin Hafiz, dan sekaligus langsung dilanjutkan dengan khatib oleh Ustaz Budi Jaya Putra, Sarjana Teologi Islam, Majelis Ulama. Untuk imam dan khatib kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada hari ini
umat Islam tanpa terkecuali kita yang berada di sini melaksanakan dan merayakan sebuah ibadah agung dan hari yang agung, yaitu sholat Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah hari raya dan ibadah yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai bentuk menjalankan perintah Allah dan bukti keimanan kita, serta meneladani apa yang telah dilakukan oleh keluarga bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya yaitu Siti Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Pada hari ini semua jemaah haji berkumpul di Mina, dan kita yang tidak berhaji berkumpul di tanah lapang ini untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha sambil bertahlil, bertahmid dan bertasbih. Semoga yang sedang berhaji menjadi haji yang mabrur, dan kita yang belum berhaji dimampukan dan disegerakan untuk melaksanakan ibadah haji. Pada hari ini juga bagi yang mampu diperintahkan untuk berkurban dengan hewan kurban yang telah juga ditentukan atau disyariatkan, yaitu berupa unta, sapi maupun kambing dan sejenisnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Dan bagi yang mampu dan dia tidak mau berkurban, maka Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras sebagaimana yang termaktub di dalam hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki harta namun tidak mau berkurban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata mendekati tempat sholat kami ini oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Asailul Jarad diartikan sebagai tempat sholat Idul Adha. Wajhul istidlal atau arah pengambilan dari hadis ini adalah jelas menunjukkan akan pentingnya penyembelihan kurban bila keadaan memungkinkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, keluarga Ibrahim adalah contoh suri tauladan yang baik dan bahkan sulit ditandingi. Sebab mulai dari ayah, ibu, dan anak merupakan orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Coba kita lihat dan bandingkan keluarga yang ada di sekitar kita atau bahkan keluarga kita sendiri. Ada keluarga yang seperti keluarga Fir'aun, suaminya kafir sedangkan istrinya beriman. Ada juga seperti keluarga Nabi Nuh, suaminya beriman, istrinya kafir. Dan ada pula seperti keluarganya Abu Lahab, suami istri semuanya kafir dan menentang Allah. Di manakah posisi tipe keluarga kita? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Adapun yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah pentingnya menciptakan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan adalah bagaimana caranya bisa menciptakan keluarga yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dengan mencontoh apa yang telah dilakukan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, berawal dari fungsi suami atau ayah sebagai pemimpin keluarga. Allah
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Surat An-Nisa ayat 34. Sebagai suami, selain menjadi pemimpin, ia juga memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Beban dan tanggung jawab yang diemban sebagai seorang suami menuntut suami memiliki ilmu pengetahuan yang sangat besar pula, terutama ilmu agama, dan rasa cinta yang besar pula kepada keluarga. Karena dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, serta dengan agama hidup menjadi terarah. Tentunya kecintaan yang dimaksud adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membawa diri dan keluarganya ke surga. Sebagaimana kisah saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasihkan istri dan anaknya ke sebuah tempat yang tandus. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai anaknya tersebut yang telah lama dinanti kelahirannya selama 80 tahun. Namun karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kesampingkan cinta kepada istri dan anaknya. Begitu pula seorang suami atau ayah hendaknya mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keluarganya, sehingga dalam mendidik istri dan anaknya mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepentingan istri dan anaknya yang terkadang melalaikan dirinya dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para suami atau ayah tidak peduli apa yang mereka lakukan demi mewujudkan kesenangan istri dan anaknya, dikarenakan kecintaannya melebihi dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang suami atau ayah melakukan dua hal, yaitu yang pertama, memperbanyak pengetahuan ilmu agama agar hidup menjadi lebih mudah dan terarah, mengingat kita memasuki zaman yang berbeda, di mana kita pernah hidup serba sederhana, tetapi berbeda dengan zaman sekarang yang serba cepat dalam memenuhi segala kebutuhan, baik informasi maupun konsumsi. Yang kedua, menjadi suri tauladan bagi istri dan anaknya, karena memberi tauladan kepada satu orang lebih baik daripada menasehati 1000 orang. Kenapa keluarga kita susah diatur dan dinasehati? Karena kebanyakan di antara kita sebagai suami atau ayah hanya memberikan perintah atau nasihat tanpa memberikan tauladan kepada istri dan anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Adapun yang kedua, tauladan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah istri yang solehah. Siti Hajar adalah contoh istri yang solehah, di mana ketaatannya kepada suami tidak diragukan lagi ketika ia dan anaknya harus mengasingkan diri di daerah yang tandus tanpa seorang pun menemani dan tanpa pengetahuan tentang daerah tersebut. Bahkan untuk mencari air pun beliau berlari dari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Namun semua itu beliau terima dengan ikhlas sebagai bukti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada suami Nabi Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wahai istri solehah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada
dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Di dalam hadis disebutkan bahwa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun, qala allati tasuruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhallifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Artinya pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyisi suami pada diri dan harta sehingga membuat suami membencinya. Hadis riwayat Nasai dan Imam Ahmad. Wahai para istri dan ibu, kalian adalah guru bagi anak-anaknya, sehingga baik tidaknya seorang anak sebagian besar dipengaruhi oleh baik tidaknya seorang istri atau ibu. Begitu pula dengan suami. Pepatah mengatakan di belakang suami yang sukses ada istri yang hebat. Begitu juga sebaliknya, jika ada suami dan anak yang rusak, tidak lain dan tidak bukan ada peran istri dan ibu di sana. Wahai para istri dan ibu, engkau adalah tonggak kehidupan, engkau adalah guru, dan engkau adalah malaikat bagi keluargamu. Maka bantulah suami dan anakmu untuk mencapai surga bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauladan yang ketiga dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah betapa taatnya Nabi Ismail alaihissalam ketika rasa rindu yang menggelora kepada ayahnya sejak kecil, namun harus pupus ketika ayahnya bercerita tentang mimpinya bahwa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Namun tanpa diduga Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Itulah contoh anak yang soleh, tanpa berpikir panjang, dengan tenang menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayah untuk dirinya. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Ismail alaihissalam bisa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan dari hasil didikan dan adanya suri tauladan dari kedua orang tuanya. Lalu apa yang menjadi ciri anak soleh itu? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkah kita pada sebuah lagu di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di masjid dan musola sekitar kita dengan judul Tepuk Anak Soleh. Dari lagu tersebut kita dapati 4 ciri anak yang soleh, yaitu rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, dan cinta Islam sampai mati. Betapa bahagianya apabila kita memiliki anak yang mampu melakukan keempat hal tersebut. Namun kesemuanya tidaklah mudah kita dapatkan jika kita tidak bisa menjadi ayah atau ibu yang soleh dan solehah juga. Karena anak adalah cerminan kedua orang tua. Demikian khutbah Idul Adha pada hari ini. Semoga kisah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya dan khutbah pada pagi hari ini memberikan kepada kita semua motivasi untuk mampu menciptakan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قبل الحاجة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.